Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Sahabat-sahabat mahasiswa semua prodi dimanapun Anda berada yang dibanggakan dan semoga dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa materi yang berikutnya adalah materi yang ke-8, pelajaran atau MK mata kuliah keilmuan dengan judul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Sahabat mahasiswa yang dibanggakan, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam perspektif agama adalah sebuah perintah. Kosakatanya jelas. Yang pertama adalah amar ma'ruf, perintah terhadap kebaikan. Yang kedua nahi mungkar, mencegah terhadap kemungkaran. Kalimat ini kesannya memang pisah, tetapi itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Ketika kita memerintahkan terhadap kebaikan, maka pada saat yang sama sejatinya kita mencegah terhadap kemungkaran. Itu dibalik, ketika kita mencegah terhadap kemungkaran, maka pada saat yang sama sejatinya kita mengajak terhadap kebaikan. Jadi dalam perspektif Al-Fakir, keliru besar kalau ada orang yang mencoba memilah-milah. Katanya ada dakwah itu yang amar ma'ruf saja, ada dakwah itu yang nahi mungkar saja, ada dakwah yang mencoba menggabungkan kedua-duanya, sehingga orang tadi mencoba mengkelompokkan namanya dakwah itu terbagi menjadi 3 tipologi. Salah besar. Kenapa salah besar? Ya karena tadi. Jadi ketika kita memerintahkan terhadap kebaikan, maka sejatinya kita mencegah terhadap kemungkaran. Satu contoh misalnya, kita mengajak seseorang untuk sholat, itu sejatinya kita mencegah seseorang untuk tidak menjalankan sholat. Tidak menjalankan sholat itu kan kemungkaran. Jadi kemungkaran itu jangan kemudian dibuat pengertiannya sesempit mungkin dengan mengasumsikan contoh bahwa kemungkaran itu misalnya hal yang semata-mata secara label itu langsung haram, misalnya ini minum arak, misalnya klub malam, misalnya prostitusi. Jangan begitu saja. Tetapi yang jelas bahwa kebaikan itu lawannya adalah kemungkaran. Ma'ruf itu lawan katanya adalah mungkar, dan lawan kata mungkar itu adalah ma'ruf. Sehingga dengan demikian ketika kita mengajak terhadap ma'ruf, maka pada saat yang sama kita menafikan terhadap kemungkaran. Menafikan kemungkaran itu namanya nahyul mungkar. Ketika kita mencoba menafikan terhadap kemungkaran, dalam bahasa lain adalah nahyul mungkar, maka pada saat yang sama kita mengajak terhadap kebaikan. Sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah di antara kalian itu ada sekelompok orang yang senantiasa menyeru terhadap kebaikan, memerintahkan terhadap hal-hal yang ma'ruf, mencegah terhadap hal-hal yang mungkar. Kosakata amar ma'ruf dan nahi mungkar itu selalu kemudian bersama. Ini menunjukkan tadi tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa kemudian diperhadap-hadap. Tidak bisa kemudian dikapling-kapling.
Atau misalnya dalam firman yang lain Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian khairu ummah, umat yang terbaik yang Allah turunkan untuk kemanfaatan umat manusia dengan tugas ta'muruna, mampu memerintahkan terhadap kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Jadi melalui dua ayat ini menjadi jelas bagi Al-Baqir untuk berkesimpulan bahwa kedudukan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan sebuah perintah agama. Karenanya di dalam hadis juga sama, marra minkum munkar falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi, dan seterusnya. Tetapi kemudian pertanyaan besarnya adalah, apakah ketika kita sedang bertugas menjalankan amar ma'ruf nahi munkar mesti menghalalkan segala cara, mesti melakukan cara-cara yang tidak, mohon maaf, syar'i? Apakah diperkenankan kita pada saat mengajak terhadap kebaikan itu dengan cara-cara yang tidak baik? Apakah boleh? Tentu jawabannya sangat tegas, tidak diperkenankan dan tidak boleh. Amar ma'ruf dan nahi munkar akan menjadi sesuatu yang positif, akan menjadi sesuatu yang baik manakala ditempuh dengan cara yang baik, manakala dijalankan dengan jalan yang baik. Ya, ingat, ada satu pepatah kaidah yang mengatakan syai'un ma'ruf tariquhu ma'ruf. Sesuatu yang baik itu ya jalannya baik. Ya, sesuatu yang baik itu niatnya harus baik. Bukan sekedar niat, tetapi jalannya harus baik. Ya, meski niatnya baik tetapi ketika jalannya tidak baik, maka tidak akan menjadi baik. Ada banyak contoh-contoh yang tidak perlu Al-Baqir detailkan, disebutkan secara detail. Ya. Jadi harus selaras antara niat dengan fakta, antara niat dengan praktek. Niatnya bagus, caranya bagus, maka sesuatu yang bagus tidak akan menjadi bagus sungguhan. Tetapi meski bagus disampaikan dengan tidak bagus, apalagi diniati dengan niat yang tidak bagus, maka tidak akan menjadi sesuatu yang bagus. Satu contoh misalnya, kita mengingatkan orang, mohon maaf ya, mengingatkan orang pada kebaikan itu kan bagus. Tetapi ketika kemudian disampaikan di hadapan banyak orang yang kemudian secara kasat mata dianggap mempermalukan, itu kan menjadi tidak bagus. Apalagi didasari oleh niat misalnya memang benar-benar mempermalukan, repot itu. Ya. Makanya menjadi tidak heran kalau kemudian perintahnya Allah Subhanahu wa taala jelas. Kalimatnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati. Ajaklah ya orang-orang yang belum ada di jalan Tuhanmu pada jalan Tuhanmu. Ingat ini. Ya. Diajak pada jalan Tuhanmu itu mafhumnya adalah sedang tidak ada di jalan Tuhanmu. Mengajak kepada jalan Tuhan kita itu berarti ma'ruf, bagus. Ya. Lah, menghentikan dari jalan yang munkar, berarti kan begitu logikanya. Sekali lagi nih, diulang. Mengajak kepada jalan Tuhanmu berarti itu kan ma'ruf. Nah, yang diajak itu berarti sedang tidak berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Berarti itu munkar. Nah, diajak itu kan berarti mengajak terhadap kebagusan dan berarti pada saat yang sama menghentikan terhadap kemungkaran. Nah, apa konsepnya dalam Al-Quran? Bil hikmati, dengan penuh hikmah. Bukan dengan cara-cara yang kasar. Bukan dengan cara-cara yang bersifat, mohon maaf, mempermalukan. Ya,
Wal mau'izati, tutur yang bagus, bukan dengan berangasan. Apalagi kemudian ujaran kebencian, ya, ujaran kebencian dan seterusnya. Tidak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika membutuhkan debat sekalipun, karena yang sedang ada pada jalan bukan Tuhanmu misalnya, ya, ngeyel, misalnya tidak mau, ya, debatlah dengan cara yang bagus, bukan kemudian debat dengan cara yang tidak bagus, apalagi tidak syar'i misalnya. Ya, itu bukan konsep agama, itu bukan konsep yang ma'ruf, itu bukan konsep yang betul. Ya, makanya menjadi penting untuk kita pelajari bagaimana konsep al-mau'izah, bagaimana konsep al-hikmah. Ya, sehingga menjadi tidak heran kalau kemudian Allah pada saat memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, apa kalimatnya? Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Sampaikan wahai Musa dan Harun, ya, kepada Fir'aun qawlan layyinan, kalimat yang lembut, kalimat yang halus, kalimat yang baik, kalimat yang santun. Mudah-mudahan dengan kesantunannya kalimat, dengan kebaikannya bahasa, dengan kelembutannya tutur kata, membuatnya Fir'aun itu yatadzakkar, ingat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini kata kunci. Sekali lagi, ya, Nahdlatul Ulama memandang yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar itu yang bisyai'in ma'ruf, dengan sesuatu yang ma'ruf. Bukan amar ma'ruf tetapi bisyai'in munkar. Bukan nahyil munkar tetapi bimungkarin akhar. Jadi bukan memerintahkan kebagusan tetapi dengan cara yang mungkar, dan menghentikan kemungkaran tetapi dengan kemungkaran yang lain. Itu jelas konsep yang keluar dari hududus syari, dari ketentuan-ketentuan syariat. Karena itu alih-alih positif malah yang terjadi negatif. Boro-boro dapat ganjaran, malah yang terjadi adalah dosa dan dosa. Boro-boro kemudian membawa kebaikan tetapi justru akan memecah belah umat. Itulah pandangan Nahdlatul Ulama dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Karenanya Imam Ghazali, mohon maaf, sebagai konsep yang sebagai melengkapi konsep yang tadi, membuat rumusan yang cukup elok. Imam Ghazali itu adalah satu imam dalam persoalan akhlak yang menjadi panutan Nahdlatul Ulama. Bahwa kata Imam Ghazali, amar ma'ruf nahi munkar itu konsep beliau terbagi menjadi 4. Konsep yang pertama adalah kata Imam Al-Ghazali konsep al-man'u bil qahri, eksekusi paksa. Kemudian konsep yang pertama dulu adalah al-wa'du, menyampaikan dengan tutur kata yang bagus, menasihati. Lalu kemudian konsep yang kedua adalah al-iqlaq. Kebalik, konsep yang pertama itu al-iqlaq, ngasih tahu. Konsep yang kedua itu al-wa'du, dituturi. Konsep yang ketiga itu adalah al-man'u, al-qaulul fungsi, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tegas. Dan konsep yang keempat adalah al-man'u bil qahri, eksekusi paksa. Apa Al-Ghazali selanjutnya? Kata Al-Ghazali, al-i'lam wa ta'if itu min wadhifati fardin min afradil muslimin, menjadi tanggung jawab bagi setiap kita umat Islam. Artinya tidak membutuhkan instrumen negara, tidak membutuhkan instrumen komunitas yang lebih besar, karena tidak ngefek yang bersifat negatif. Tetapi pada saat bicara tentang konsep yang ketiga dan yang keempat, al-qaulul fuhsi dan al-man'u bil qahri, Imam Ghazali membuat konsep bahwa itu adalah menjadi tanggung jawab negara, bukan menjadi tanggung jawab person to person dari setiap pribadi umat Islam. Kenapa? Karena konsep yang ketiga dan yang keempat itu dalam pandangan Al-Ghazali akan ngefek pada persoalan-persoalan yang negatif, akan menciptakan akan menciptakan, mohon maaf, like dan dislike, suka dan tidak suka. Karena itu kemudian Al-Ghazali menganggap bahwa konsep yang ketiga dan yang keempat tidak dibebankan menjadi kewajiban dari yang namanya person to person dari umat Islam, tetapi itu menjadi kewajiban dari negara. Ya,
Kalau misalnya person to person mau melakukan sesuatu yang menjadi domain negara, tentu karena ini adalah domainnya negara dan resisten terhadap hal-hal yang negatif, seyogyanya berkoordinasi dengan negara. Seyogyanya kira-kira dilakukan secara bersama-sama dengan negara, tidak dengan cara person to person. Kenapa? Karena tadi ada efek negatif yang bisa membahayakan keselamatan pribadinya, di mana itu juga merupakan sesuatu yang penting untuk dihindari dalam konsep kita beragama. Tidak boleh kita bunuh diri, tidak boleh kita jiroah nekat. Ya. Jiroah itu nekat, itu namanya nekat. Saja itu pada hal yang positif, bukan nekat. Sahabat-sahabat mahasiswa yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nahdlatul Ulama konsen betul terhadap konsep amar ma'ruf nahi munkar. Karena belakangan menjadi sesuatu yang salah kaprah, belakangan menjadi konsumsi yang betul-betul telah keluar dari norma-norma yang semestinya disalahgunakan atas nama amar ma'ruf nahi munkar, tetapi prakteknya adalah bimungkarin wa bimungkarin akhar, atas nama agama tetapi faktanya tidak dengan norma-norma agama, atas nama Islam tetapi faktanya tidak dengan cara-cara yang bersifat Islami. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan dengan konsep-konsep yang ada di dalam agama Islam. Sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa dibanggakan dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi Nahdlatul Ulama, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah perintah, tetapi menjalankan perintahnya itu tidak berarti kemudian hitam putih. Amar ma'ruf nahi munkar, tetapi amar ma'ruf nahi munkar betul sebuah perintah. Bahkan pelakunya akan ditempatkan oleh Allah menjadi khairul ummah. Tetapi konsep dasarnya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Ghazali, atau konsep disampaikan di dalam sebuah hadis, bisa saja yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu cukup bitaghyir, dan salah satu konsep taghyir adalah ingkar bil qalbi, bukan harus mesti dilakukan dengan cara verbalitas, bukan mesti dilakukan dengan cara berkoar-koar yang bersifat seruan. Dengan demikian maka insya Allah kalau konsep amar ma'ruf itu dilakukan dengan syai'un ma'ruf, kalau konsep nahi munkar itu ditempuh dengan cara yang ma'ruf, maka akan menjadi sebuah pencegahan, akan menjadi sebuah gerakan yang tidak menimbulkan friksi, yang tidak menimbulkan kemungkaran baru, yang tidak menimbulkan konflik baru dan seterusnya. Yang itu sangat betul-betul dihindari dalam perspektif agama. Sahabat-sahabat sekalian yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahdlatul Ulama betul-betul sebagai sebuah organisasi diniyah, ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan punya komitmen yang cukup kuat akan pentingnya secara bersama-sama Nahdien, anggotanya punya kepedulian, punya komitmen terhadap yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi konsepsinya adalah tentu konsepsi yang seirama dengan konsepsi amar ma'ruf nahi munkar yang diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh Nahdlatul Ulama. Seperti apa? Ya tentu kembali kepada konsepsi yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh imam yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Saya itu loh karenanya menjadi heran, menjadi naif kalau ada orang mengaku sebagai anggota Nahdlatul Ulama, mengaku sebagai mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, tetapi di dalam konteks beramal ma'ruf nahi munkarnya tidak mengikuti konsep Al-Ghazali, tidak mengikuti cara-cara konsep Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, tidak
lakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, tidak dilakukan dengan cara-cara yang betul-betul bil hikmati wal mau'izah. Menjadi tidak heran pula akhirnya kemudian muncul konflik, muncul masalah, muncul gesekan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang betul-betul tidak diinginkan oleh agama. Ini yang betul-betul harus dihindari oleh kita. Ini yang betul-betul tidak diharapkan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama. Demikian kira-kira yang dapat Al-Fakir sampaikan, mahasiswi dimanapun Anda berada, semester 1 semua prodi UNU yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pada saat ada yang kurang puas, pada saat ada yang janggal, boleh ditanyakan di lain kesempatan, apakah by WA atau by darat pada saat ketemu Al-Fakir dimanapun kita berjumpa. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memenuhi, mohon maaf, MK yang menjadi kewajiban Bapak sekaligus hak kalian untuk mendapatkan materi ini di tengah situasi yang masih pandemi, di tengah situasi yang masih betul-betul mengkhawatirkan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi apapun yang menjadi harapan kita bersama. Demikian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fasatadkuruna ala ma aqulu lakum wa fawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wa aqulu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.